Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Zakia Aziz. Saya dari PKA kelas 2A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang event insurance. Baik, di sini sudah ada slide pertama yaitu event insurance. Lalu yang slide kedua, saya akan membacakan materi presentasinya. Yang pertama, pengertian event insurance. Lalu yang kedua, ada jenis-jenis event insurance. Yang ketiga, ada pentingnya event insurance. Dan yang keempat, ada istilah-istilah asuransi. Lalu yang kelima, ada metode klaim asuransi. Lalu yang keenam, ada perusahaan event insurance. Lalu yang ketujuh, ada kasus klaim event insurance. Dan yang kedelapan, ada kesimpulan event insurance. Lalu slide selanjutnya, pengertian event insurance. Asuransi acara atau event insurance adalah perlindungan finansial untuk melindungi penyelenggara acara dari kerugian yang mungkin terjadi selama acara berlangsung. Asuransi ini dapat mencakup berbagai risiko termasuk pembatalan acara, gangguan, penundaan, kerusakan properti, dan cedera atau kecelakaan yang dialami peserta atau pihak ketiga. Lalu ada jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi tenaga kerja. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan terhadap resiko yang mungkin terjadi selama masa kerja. Lalu ada asuransi properti yang menutup kerugian atau kerusakan pada properti yang digunakan untuk acara seperti panggung, peralatan, atau fasilitas lainnya. Lalu ada conclusive of event, ini tuh menutup biaya yang telah dikeluarkan untuk acara jika acara harus dibatalkan karena alasan yang di luar kendali penyelenggaraan seperti bencana alam atau wabah. Lalu yang selanjutnya ada masih di jenis-jenis asuransi, ada liability insurance, yaitu menutup biaya ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga yang mengalami cedera atau kerugian karena acara tersebut. Misalnya cedera pengunjung akibat panggung yang ambruk atau kerusakan properti akibat tindakan pengunjung. Lalu ada asuransi penghentian, ini menutup kerugian yang dialami karena acara terpaksa dihentikan atau ditunda karena suatu kejadian yang tidak terduga, seperti kebakaran atau gangguan keamanan. Lalu ada employer liability, ini tuh menutupi biaya ganti rugi yang harus dibayarkan kepada karyawan yang mengalami cedera atau sakit akibat pekerjaan selama acara. Lalu slide selanjutnya ini ada pentingnya event insurance. Yang pertama, perlindungan finansial. Pastinya asuransi acara memberikan jaminan finansial jika terjadi kejadian yang tak terduga yang menyebabkan kerugian, misalnya kerusakan properti tempat acara, cedera peserta, atau pembatalan acara karena alasan yang tak terduga. Lalu yang kedua ada memberikan kepuasan dan kepercayaan. Pastinya event organizer dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para peserta, klien, dan mitra kerja mereka. Mereka dapat menunjukkan bahwa mereka peduli dengan keselamatan dan kepuasan semua pihak yang terlibat dalam acara. Next, di sini ada perlindungan terhadap risiko tak terduga. Ada banyak risiko lain yang mungkin tidak terpikir oleh event organizer, tetapi dapat berdampak negatif bagi acara mereka. Misalnya, risiko pencurian, sabotase, pemerasan, pencemaran nama baik, atau pelanggaran hak cipta. Dengan memiliki asuransi event, dapat mendapatkan perlindungan terhadap resiko-resiko tak terduga yang dapat mengancam kesuksesan acara tersebut. Lalu di sini ada istilah-istilah asuransi. Yang pertama ada polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen resmi yang berisi perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menetapkan hak-hak kewajiban masing-masing pihak. Lalu yang kedua ada premi, ini biaya yang dibayarkan secara berkala oleh pemegang polis untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Lalu yang ketiga ada tertanggung, ini tuh orang atau pihak yang dilindungi oleh asuransi.
Yang keempat ada klaim asuransi, ini proses untuk meminta manfaat asuransi saat terjadi resiko yang ditanggung. Lalu yang kelima ada underwriting, ini tuh proses penilaian resiko dan penerbitan polis oleh perusahaan asuransi. Lalu yang terakhir ini ada uang pertanggungan. Jumlah uang yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi jika terjadi resiko yang ditanggungkan. Slide selanjutnya ini membahas metode klaim asuransi. Jadi ada dua metode klaim asuransi, yaitu cashless dan reimburse. Jadi untuk cashless sendiri, kelebihan cashless terlihat jelas, yakni pemegang polis hanya perlu menyerahkan kartu asuransi tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Keadaan seperti ini tentu mudah bagi Anda saat berada pada kondisi darurat di mana Anda membutuhkan pengobatan dan perawatan, misalnya bila terjadi kecelakaan. Lalu yang kedua ada reimburse. Metode reimburse memiliki kelebihan yang paling terlihat, yakni bisa digunakan untuk pengobatan dan perawatan di rumah sakit mana saja tanpa terbatas. Next, ini ada perusahaan event insurance. Jadi ini perusahaan event insurance yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Chubb Insurance, lalu ada Allianz Indonesia, ada Tugu Insurance, ada Jasindo, ada Asuransi Dayan Mitra, lalu ada AIG Indonesia. Untuk kasus klaim event insurance, di sini sudah ada beberapa kasus. Yang pertama ada konser Taylor Swift. Pada Agustus 2024, konser Taylor Swift di Wina, Australia dibatalkan karena ancaman teroris di stadion Ernst Happel. Pembatalan ini mengakibatkan perusahaan asuransi menghadapi klaim jutaan dolar Amerika Serikat untuk pengembalian tiket dan kerugian lainnya. Lalu yang kedua ada Guyon Waton. Ini pada Juni 2024, konser musik di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang berujung ricuh setelah artis seperti Guyon Waton batal tampil karena masalah pembayaran oleh panitia. Penonton yang kecewa merusak dan membakar panggung serta peralatan lainnya. Seperti itu. Lalu kesimpulan dari event insurance, yaitu asuransi event sangat penting bagi penyelenggara acara untuk memitigasi berbagai resiko yang bisa mengganggu atau membatalkan acara. Dengan asuransi, penyelenggara bisa fokus menjalankan event tanpa kekhawatiran akan kerugian besar akibat terjadinya kejadian yang tak terduga. Baik, sekian. Terima kasih. Sampai ketemu di lain hari. Dadah.